Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianti dengan NIM 2023-14-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengajaran bahasa dan kurikulum merdeka. Oke, di slide pertama di sini menjelaskan tentang konsep kurikulum. Yang pertama, konsep pengembangan kurikulum. Kita harus tahu apa itu kurikulum. Nah, jadi di sini kurikulum diartikan sebagai manhaj yang merupakan cahaya atau jalan ringan yang dilewati manusia di bidang kehidupannya. Sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan berarti jalur cara yang dilalui oleh guru bersama siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai. Nah, ini menurut Hasan Baharun 2017. Sedangkan menurut Tabah dalam Nasution menafsirkan kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran anak-anak. Pandangan tradisional tentang kurikulum merumuskan bahwa kurikulum adalah beberapa mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Berikutnya slide kedua yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Di sini prinsip menjelaskan yaitu seperangkat mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Di prinsip pelajaran ini, pelajaran untuk peserta didik atau rencana pelajaran itu rencana, dokumen, atau pedoman belajar, memahami belajar yang diajarkan untuk siswa tersebut. Baik, selanjutnya slide ketiga yaitu konsep pembelajaran. Istilah belajar adalah pengembangan dari istilah mengajar, dan istilah mengajar dan belajar sebagai terjemahan dari istilah mengajar yang terdiri dari dua kata yaitu belajar dan mengajar. Belajar yaitu proses yang ditandai oleh perubahan dari seseorang. Perubahan sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran dapat ditunjukkan dalam pembagian untuk seperti mengubah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kekuatan reaksi. Sementara mengajar adalah mengkondisikan suatu lingkungan sehingga kegiatan belajar diciptakan. Dengan kata lain, mengajar adalah belajar siswa. Dari kedua istilah tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk definisi pembelajaran, yaitu interaksi antara peserta didik melalui penggunaan berbagai media atau sumber belajar. Belajar sebagai suatu sistem menggunakan pendekatan sistem dalam desain pembelajaran. Mengingat sistem, semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, sejumlah kata kunci dari istilah pembelajaran dapat kita tarik yaitu pembelajaran adalah proses yang melibatkan interaksi antara instruktur dan siswa, baik secara langsung maupun melalui penggunaan berbagai media pembelajaran, dan diambil untuk mendapatkan perubahan dalam perilaku secara keseluruhan. Fujiati 2016. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, di sini ada landasan filosofis. Dalam filsafat pendidikan, beberapa sekolah filsafat dikenal yaitu perkembangan, esensialisme, perennialisme, rekonstrukturisme, dan eksistensialisme. Setiap aliran memiliki latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran perkembangan adalah sekolah yang memprioritaskan kebebasan dan menentang semua bentuk otoritarianisme dan absolutisme, berbeda dengan aliran esensialisme
yang berupaya menyantumkan konflik antara konsepsi idealisme dan realisme. Realisme muncul sebagai sekolah progresi yang mundur ke kata lalu ke abad pertengahan. Sedangkan aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang melihat semua gejala yang berasal dari keberadaan, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dari keberadaan materi. Yang kedua ada landasan psikologis. Syarifuddin Nurdin mengatakan pola dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur psikologi, karena pendidikan adalah tentang perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah perilaku anak menuju kedewasaan. Karena itu, proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori perubahan perilaku anak. Beberapa teori perilaku untuk psikologi itu perkembangan kognitif, teori lapangan, dan sebagainya. Ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum: psikologi perkembangan dan psikologi pembelajaran. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu mengenai perkembangannya. Berikutnya di sini ada landasan sosial, budaya, dan agama. Di sini pengembang kurikulum juga harus memperhatikan sosialnya, budaya, dan agama, karena setiap orang memiliki budaya, agama, dan sosialnya masing-masing. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di sini juga kurikulum harus memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, karena setiap zamannya pasti berbeda-beda dari sebelumnya. Kita harus bisa mengelola ilmu pengetahuan, mengelola teknologi dengan perkembangan zaman, dan juga pada seni anak-anak tersebut. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevan dengan tuntunan sains dan teknologi. Relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa. Relevan psikologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk kompetisi di dunia kerja yang akan datang. Berikutnya prinsip integritas, yaitu dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan sifat, kebutuhan, dan kebutuhan bilang lingkungan mereka masing-masing. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan yang jenis pekerjaan. Makna konsultas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dan berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasikan bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik mengajarkan guru maupun yang belajar seperti pendidik. Selain berhubungan dapat dengan tingkat pendidikan, kurikulum yang diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studinya.
Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Berikutnya, prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam prinsip pendidikan adalah sangat penting bahkan viral dalam proses pembelajaran. Di sini siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu dipergunakan agar dapat mengembangkan kurikulum, dapat memfasilitasikan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tetap sehingga hasilnya sesuai. Selanjutnya, prinsip efisifikan. Di sini memekan kurikulum pendidikan pada mempertimbangkan yang efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah di mana siswa program pembelajaran dengan mengkonsentrasikan dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, kita sudah di akhir penjelasan, yaitu kesimpulan. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan digunakan oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum atau yang biasa disebut implementasi kurikulum berupaya mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Oleh karena itu, strategi pembelajaran dalam pendidikan sekolah harus diberikan dasar pertama dengan menginternalisasi sosiologi kritis, inovasi, kreativitas, dan mentalitas. Ini tidak berhenti di yayasan, tetapi juga berusaha menembus kurikulum yang ada dalam pendidikan sekolah. Selain itu juga mengubah strategi pembelajaran yang telah didasarkan pada konsep pandangan reproduktif belajar menjadi pandangan pembelajaran yang konstruktif. Konsep ini pada dasarnya dibangun tanpa merusak fondasi yang sudah baik dalam proses belajar mengajar sejauh ini. Baiklah, itulah pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang paham, boleh kalian kasih saran, komen di video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.